Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan kemudian mempelajari bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kana mu'jizatuhul Qur'an wa kana imamuhul Qur'an wa kana khuluquhul Qur'an huwa sayyiduna wa nabiyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Banar sholihat, santriwati At-Taqwa Putri dan sahabat sekalian, hafizakumullah. Bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Quran, karena pada bulan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini juga kaum muslimin lebih intensif lagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran secara harfiah adalah bacaan yang sempurna, merupakan pilihan nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tepat, karena sejak ditemukannya baca tulis ribuan tahun yang lalu, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta orang di seluruh dunia setiap harinya, baik yang mampu membaca aksaranya ataupun yang tidak mampu membaca aksaranya, tidak mampu menuliskan aksaranya, tetapi mereka mampu menghafalnya huruf demi huruf, baik itu orang tua maupun anak-anak. Karena memang karakteristik ataupun khasais daripada Al-Quran adalah kitab yang mudah untuk diingat, kitab yang mudah untuk dihafal, dan kitab yang mudah untuk dipelajari insya Allah. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil akhir nanti bagi orang yang sering membacanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti bagi orang yang membacanya sebagai syafaat baginya. Lalu, ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran? Di dalam buku Dr. Yusuf Qaradawi yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim, beliau menjelaskan beberapa hal tentang adab berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah adab tilawah Al-Quran. Adab tilawah Al-Quran yang pertama adalah kita harus membacanya dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca dengan perlahan-lahan. Karena banyak di antara orang yang membaca Al-Quran, membacanya dengan tergesa-gesa, membacanya dengan cepat-cepat, sehingga tajwid dan makharijul hurufnya tidak jelas. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam ayatnya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, agar supaya kita membaca dengan hati-hati, membaca dengan pelan, membaca dengan penuh kekhusyuan, dan juga membaca dengan tajwid yang benar dan makharijul huruf yang sahih, sehingga tidak mengurangi atau tidak
menyalahi daripada makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW pula mendorong umatnya agar giat untuk membaca Al-Quran karena di dalamnya banyak sekali pahala yang berlipat ganda. Beliau SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan berjamaah, yaitu satu orang membaca dan yang lainnya mendengarkan, sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Dan Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan kemudian mempelajari bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka dan rahmat akan meliputi mereka. Malaikat akan mengelilingi mereka, bahkan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Inilah daripada keutamaan Al-Quran dan kewajiban kita untuk membacanya dengan tartil agar makna Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua, daripada adab tilawah Al-Quran adalah tahsin as-saut bil qiraah, yaitu memperbagus bacaan, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Al-Barra bin Azib meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hassinul Quran bi aswatikum." Baguskanlah Al-Quran itu dengan suaramu. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. Maka sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Quran. Namun perlu diperhatikan, ketika memperbagus bacaan Al-Quran dengan suaranya, tetap harus diperhatikan aturan-aturan daripada ilmu tajwid dan juga tidak merubah susunan daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, adab tilawah Al-Quran adalah at-tadabbur lima'anil Quran, yaitu mempelajari dan memperhatikan Al-Quran, memperhatikan makna daripada Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran antara lain dengan hikmah agar manusia memperhatikan ayat-ayatnya, menyimpulkan ilmunya, dan merenungkan rahasianya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Oleh karena itu, Nabi SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik orang daripada umatnya itu adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Banat sholihat, santriwati at-taqwa putri hafizakunallah. Yang kedua adalah adab, bagaimana adab menghafal Al-Quran ataupun hamalatul Quran. Di sini ada 3. Yang pertama adalah ta'ahudul Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Karena banyak di antara para penghafal Al-Quran yang kemudian melupakan Al-Quran. Apa penyebabnya? Karena kurangnya murajaah,
kurangnya mendawamkan tilawah Al-Quran. Oleh karena itu, agar supaya hafalannya terjaga, maka hendaklah mendawamkan tilawah Al-Quran dan selalu muraja hafalannya setiap hari, baik dengan cara langsung dari mushaf Al-Quran ataupun mendengarkan orang lain membaca Al-Quran seperti qari'ah yang bagus bacaannya dari MP3, video, rekaman, dan lain-lain. Karena hafalan Al-Quran itu diibaratkan seperti unta yang terikat, yang apabila dilepaskan ikatannya maka akan lepaslah unta tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, innama sahibul Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti perumpamaan pemilik unta yang terikat. In ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Jika ia menjaganya, maka dia akan tetap memilikinya. Wa in atlaqaha dhahabat. Dan jika ia melepaskan ikatannya, maka unta itu akan pergi. Demikian pula hafalan kita apabila tidak dijaga dengan baik, dengan terus-menerus murajaah, dengan terus-menerus tilawah daripada Al-Quran itu setiap hari, maka mudah untuk lepas hafalannya. Mudah-mudahan bisa dijaga hafalan yang sudah menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, daripada adab hamalatul Quran adalah at-takhalluq bi akhlaqil Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan akhlak Al-Quran? Artinya adalah para pembelajar dan penghafal hendaklah meneladani daripada apa yang dilakukan ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau menjawabnya dengan singkat, karena khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Sahabat Rasulullah Huzaifah Al-Yaman juga pernah berkata, ya ahlal Quran, zayyinu Al-Quran bil fa'al. Wahai ahli Quran, zayyinul Quran bil fa'al, hiasilah Al-Quran itu dengan perbuatan. Artinya antara apa yang kita telah lakukan dengan selalu berinteraksi, apalagi menghafal Al-Quran, maka sesuaikan akhlak kita dengan akhlak Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana adab mendengarkan Al-Quran. Adabul istima' ilal Al-Quran. Yang pertama adalah al-insat wal isgha, diam dan mendengarkan. Di saat ada yang membaca Al-Quran, maka hendaklah kita diam dan mendengarkan dengan penuh kekhusyuan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dan apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu, maka hendaklah kalian mendengarkan. Dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian yang kedua daripada adab istima' ilal Quran adalah at-tadabbur wat ta'athur wat tajawub, yaitu memperhatikan, at-ta'athur, terpengaruh perasaan kita ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, wat tajawub, kita responsif atau merespon daripada panggilan Al-Quran dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan ini semua insya Allah akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya,
niscaya bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Bana solihat santriwati at-taqwa putri dan para sahabat, hafizakumullah. Demikianlah beberapa adab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini, yang merupakan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, kita bisa lebih intensif lagi untuk membersamai Al-Quran setiap hari. Yang tentunya dengan cara yang lebih berkualitas. Kita bisa menghatamkan di luar bulan Ramadan itu mungkin dalam sebulan 1 kali, tetapi di bulan Ramadan ini mungkin kita bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Bahkan bukan itu saja, tetapi juga kita selain kita memudawamahkan tilawah, hafalan dan murajaahnya, serta kita juga dapat mentadaburi dan mempelajari serta memahami isi kandungan Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan itu semua akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan golongan orang-orang muttaqin. Semoga dengan barokah Al-Quran yang kita baca ini, Allah akan mengangkat wabah dan musibah dari negeri kita. Dan untuk bana sholihat, meskipun tetap di rumah, tetaplah semangat belajarnya, tingkatkan kualitas ibadahnya, jaga kesehatan, dan selalu jaga akhlakul karimah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.